Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat bagus sekali yang berjudul The Story of Yi-Chen. Di video ini adalah video ke part ke-40 di 64. Di video sebelumnya, Yi-Chen telah menyelamatkan istrinya dari maut yang dilakukan oleh dua orang ayah dan putranya yang akan membunuh mereka. Tapi Yi-Chen berhasil menyelamatkan dan berhasil pulang. Tetapi sampainya di rumah, mertua daripada Yi-Chen tidak tahu terima kasih dan membuat keributan sehingga istrinya Securan mengajak Yi-Chen ingin pergi dari rumah dan bertempat tinggal di tempat yang lain dan berusaha untuk memaksa ibunya untuk meminta maaf kepada Yi-Chen dan berterima kasih sudah menyelamatkannya. Dengan terpaksa mertua perempuannya Manlan itu mengakui kesalahannya dan menjamin bahwa dia tidak akan mengulangi lagi ke depannya. Securan berhati lembut sehingga tidak mempermasalahkannya lagi. Baik teman-teman, kita lanjutkan di part ke-50 atau maaf di 64 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman kalian mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part 64. Secara pribadi, Securan berkata pada Yi-Chen, "Yi-Chen, ibuku memang orang seperti ini. Kamu juga jangan terlalu menyalahkannya. Selama dia tahu salah dan bisa mengubahnya, maka itu adalah hal yang bagus." Apa yang bisa Yi-Chen katakan? Bagaimanapun itu adalah ibu mertuanya sendiri, ibu kandung Xiao Curan. Jadi dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Aku tahu Curan, kamu bisa memutuskan untuk hal semacam ini. Tidak perlu memikirkan aku. Aku adalah suamimu. Dia adalah ibu mertuaku. Aku pasti tidak akan menyalahkannya." Xiao Curan mengangguk terharu. Dengan lembut memeluk Yi-Chen dan menghela nafas. "Masalah hari ini benar-benar untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, aku dan ayah ibu pasti tidak akan keluar dari sana hidup-hidup." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Sudahlah, jangan selalu mengucapkan terima kasih." Ya, Securan mengangguk dan berkata, "Untuk masalah pindah rumah kita lihat saja lagi, bagaimana menurutmu?" Meskipun Yi-Chen sangat ingin pindah dan tinggal di luar dengan Securan, tapi dia tetap harus menghormati Securan untuk masalah ini. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak masalah tentang pindah rumah, tidak masalah pindah ataupun tidak." Perkataan ini lalu dia teringat akan sesuatu dan berkata, "Oh ya, Villa Thompson kelas atas sudah hampir selesai direnovasi. Setelah selesai renovasi kita sekeluarga akan pindah ke sana." Securan sedikit bingung dan berkata, "Bagaimanapun villa itu milik Wang Jenggang. Bagaimana kalau dia menarik kata-katanya dan mengambilnya kembali? Sepertinya akan merepotkan lagi. Kita keluarga pindah ke sana sepertinya kurang bagus kan?" "Tidak ada yang kurang bagus." Yi-Chen tersenyum. "Wang Jenggang sudah lama mengubah villa itu atas namaku. Sekarang pemilik villa itu adalah aku. Tidak mungkin mengambilnya kembali lagi pula. Kamu tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang ke depannya. Kalau pindah ke villa di sana rumahnya besar, juga memiliki beberapa lantai. Kita bisa tinggal di lantai 3, ayah dan ibu tinggal di lantai 2. Dengan begini kita semua tidak akan sering bertemu, setidaknya juga akan lebih bebas. Bagaimana menurutmu?" Securan memikirkannya dengan hati-hati. Perkataan Yi-Chen memang sudah menyentuh hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin
mengurangi masalah di keluarga ini. Tapi terkadang dia merasa bahwa dia adalah seorang anak, bagaimana mungkin dia bisa langsung pindah rumah begitu sudah bisa mandiri. Tapi hal semacam ini sulit untuk diredakan. Namun, kalau benar-benar pindah ke villa maka itu akan jauh lebih mudah. Kamar semua orang tidak berada di lantai pertama, jadi bisa mengurangi gangguan yang akan terjadi kalau saling bertemu. Jadi dia mengangguk dan berkata pada Yichen, kalau begitu kita akan pindah ke sana setelah renovasi selesai. Villa tepi sungai, sebuah villa terbakar. Damkar sampai di lokasi dan butuh waktu lama untuk memadamkan api dan villa ini, tapi semua yang ada di dalam villa sudah menjadi abu. Tapi pihak damkar juga memantau sisa-sisa lokasi kebakaran dan tidak menemukan adanya mayat atau tulang manusia. Hal ini membuktikan bahwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kebakaran tanpa korban jiwa tentu saja tidak begitu akan disorot orang. Jadi tidak ada yang peduli dengan kebakaran yang terjadi tiba-tiba ini. Alasan mengapa tidak bisa menemukan mayat atau tulang manusia karena Gao Jianjun dan Gao Junwei, ayah dan anak ini sudah lama menjadi abu karena serangan dari Yichen. Sudah melebur dengan abu yang dibakar oleh benda lain di ruangan itu. Bahkan lebih tipis dan lebih kecil daripada tepung, jadi sama sekali tidak akan menemukan komponen DNA. Ayah dan anak dari keluarga Gao sudah benar-benar menghilang dari dunia. Seluruh keluarga Gao sangat panik seperti semut yang berada di panci panas. Meskipun mereka tidak tahu kemana ayah dan anak itu pergi, juga tidak tahu rencana mengerikan mereka untuk balas dendam pada Yichen, tapi villa yang terbakar itu milik mereka. Sekarang villa itu sudah terbakar menjadi abu, mereka juga sudah menghilang, mereka tentu saja merasa ada yang tidak beres. Setelah itu keluarga Gao menawarkan hadiah 5 juta yuan untuk mencari mereka, bahkan menyebarkan foto mereka berdua ke seluruh kota. Tapi tidak ada yang bisa menemukan dua orang yang menghilang begitu saja dan tidak akan bisa lagi menemukan petunjuk tentang mereka di dunia ini. Di saat yang sama, Xiao Yiqian yang sudah dihancurkan oleh Yichen sedang menunggu panggilan dari Gao Jianjun di kediaman Xiao. Karena tadi malam di gerbang pusat pengobatan masyarakat Xitianqi, setelah melihat sepasang ayah dan anak yang ingin membakar pusat pengobatan masyarakat dengan bensin, dan dia tahu bahwa dirinya memiliki orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Awalnya yang dipikirkan adalah membodohi mereka berdua terlebih dahulu, memancing mereka berdua untuk menyerang si Tiangki, kemudian menggunakan obat palsu yang sudah disiapkan untuk menukar dengan obat asli si Tiangki. Setelah mendapatkan obat asli si Tiangki, barang yang tidak dapat dia gunakan lagi secara alami bisa mengembalikan kejayaan dulu. Tapi mereka sudah sepakat akan menelepon hari ini. Pria itu malah tidak meneleponnya sampai sekarang. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Dia tidak tahu nama Gao Jianjun, jadi dia hanya bisa menelepon ke nomor telepon yang dia tinggalkan. Tapi bagaimanapun dia menelepon juga tidak bisa terhubung. Semakin tidak bisa menghubungi teleponnya, Xiao Yiqian semakin cemas. Nyonya besar Xiao Changgan dan istrinya Xian Hokian, putrinya Xiao Wiwei dan putranya Xiao Hailong, semua anggota keluarga 5 orang itu sedang berdiri dan memandang dengan hati-hati ke arah Xiao Yiqian yang sedang duduk di kursi. Sial, bajingan ini menipuku, benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah menelpon Gao Jianjun sekali lagi, dia masih tidak bisa menghubunginya dan wajah Xiao Yiqian sangat suram. Sekarang dirinya sudah hampir hancur. Tanpa kemampuan seorang pria, dia hanyalah seorang kasim yang hidup. Jadi sekarang dia tidak sabar untuk mendapatkan obat ajaib dari si Tianqi. Tapi dia tahu seperti apa si Tianqi itu. Jadi
dia tidak berani memprovokasi si Tianqi secara langsung. Melihat dia semakin cemas, Xiao Weiwei buru-buru berjalan ke depan bertanya, "Sayangku, ada apa denganmu? Kamu menelpon siapa? Kenapa begitu cemas?" Xiao Yekian berkata dengan wajah suram, "Telepon seorang bajingan yang tidak tahu namanya. Sialan." Semua orang saling memandang, tidak tahu alasan Xiao Yekian berulang kali menelepon seorang yang tidak diketahui namanya. Saat ini, Xiao Hailong tiba-tiba menerima pesan WeChat dan membukanya. Itu adalah grup besar pria kaya Jinling, pemilik grup. Semua orang berkata Gao Junwei dan ayahnya Gao Jianjun telah menghilang. Keluarga Gao menawarkan hadiah 5 juta yuan untuk petunjuk tentang mereka. Kalau semuanya memiliki petunjuk apapun, bisa pergi mengambil uangnya dan mentraktir semua orang untuk minum-minum. Segera setelah itu, bahkan masih mengirim foto mereka berdua. Soalnya bergumam dengan kaget, bagaimana bisa Gao Junwei dan Gao Jianjun ini tiba-tiba menghilang? Xiao Weiwei bertanya dengan heran, "Kak, bukankah Gao Junwei membuat Yi Chen jatuh dari lantai rumah sakit 2 hari yang lalu dan menjadi pincang?" Benar, Xiao Yekian mendengar ini, dia langsung mengingat ayah dan anak yang membawa bensin tadi malam dan buru-buru bertanya, "Siapa Gao Junwei yang baru saja kamu katakan? Apakah ada fotonya?" "Ada." Xiao Halong buru-buru memberikan ponsel dan berkata, "Dewan Xiao, lihatlah, mereka berdua menghilang hari ini." Ketika Xiao Yikian melihat foto ayah dan anak ini, dia langsung berkata, "Sialan, sialan, ada apa ini? Sudah sepakat hari ini akan pergi membereskan si Tianqi, tapi akhirnya ayah dan anak yang cacat mental ini tiba-tiba menghilang. Jangan-jangan apakah mungkin Yi Chen yang melakukannya?" Memikirkan hilangnya ayah dan anak keluarga Gao yang mungkin berhubungan dengan Yi Chen, Xiao Yikian tidak bisa menahan panik. Jika Yi Chen benar-benar bisa membuat ayah dan anak ini menghilang, maka takutnya dirinya juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, dengan ini takutnya dirinya juga tidak bisa mendapatkan obat ajaib si Tianqi lagi. Bagaimanapun sekarang tidak ada orang yang bisa dimanfaatkan untuk dikambing hitamkan, sama sekali tidak boleh mengambil resiko untuk memprovokasi si Tianqi. Pada saat ini, Nyonya Besar Xiao memandang Xiao Yikian dengan rendah hati, sangat merendah seperti seekor anjing dan berkata dengan rendah hati, "Presiden Xiao, bagaimana kalau kita memikirkan cara lagi? Pergi ke rumah sakit besar di Yanjing, mungkin bisa mengobati penyakit Anda." Sekarang Xiao Yikian adalah penyelamat bagi seluruh keluarga Xiao. Nyonya Besar Xiao bahkan lebih panik darinya. Jika Xiao Yikian tidak bisa memulihkan kemampuan seorang pria, investasi 70 juta yang tersisa pasti akan sia-sia. Benar, Presiden Xiao, aku rasa si Tianqi adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan reputasi bisa bergaul dengan Yi Chen yang tercela itu. Tidak mungkin punya kemampuan. Xiao Changgan juga menjilat dan melanjutkan pembicaraan itu, bahkan lebih rendah hati daripada Nyonya Besar Xiao. Begitu mereka berbicara, wajah Xiao Yikian bahkan lebih jelek lagi. Bertakkan gigi dan berkata, "Diam, aku tahu kemampuan si Tianqi, si bajingan itu. Dia tidak bersedia menyembuhkanku. Pergi ke Yanjing juga tidak ada gunanya." CWW juga berkata dengan cemas, "Presiden Xiao, apakah di Jinling hanya ada si Tianqi satu-satunya dokter berbakat? Bagaimana kalau kita mencari orang lain?" Dia tidak memiliki perasaan pada Xiao Yikian, tapi dirinya baru saja membayar harga yang begitu mahal, malah tidak mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana dia bisa menerimanya? Xiao Changgan teringat akan sesuatu dan buru-buru bertanya, "Dewan Xiao, bukankah malam itu Anda bilang ada seorang teman yang membuka pabrik farmasi? Apakah ingin mencari mereka untuk menanyakannya?" Ekspresi Xiao Yikian tiba-tiba menjadi senang, hanya memikirkan obat ajaib si Tianqi dan melupakan hal ini. Di Jinling ada keluarga Wei.
yang merupakan perusahaan besar di industri farmasi Jianan. Pemiliknya perusahaan raksasa W juga memiliki reputasi yang baik di dalam negeri. Kebetulan Xiao Yiqian memiliki hubungan yang baik dengan tuan muda pertama keluarga Wei. Mereka berdua sering bermain bersama. Sekarang mungkin mereka adalah orang terakhir di Jinling yang bisa menyelamatkannya. Dan tuan muda pertama dari keluarga Wei itu sama seperti dirinya, juga seorang iblis kelaparan, tipe orang yang sama. Jika ingin meminta bantuannya juga harus memulai dari aspek ini. Dia menatap Xiao Weiwei, tatapan matanya penuh dengan ketidakpuasan dan rasa jijik. Setelah menghabiskan 15 juta yuan, akhirnya hanya bermain dengan wanita ini selama 2 atau 3 hari, kemudian dirinya menjadi seorang kasim. Ini benar-benar wanita termahal yang pernah dia mainkan. Sekarang barangnya sudah menjadi pajangan, juga tidak bisa terus bermain dengan Xiao Weiwei. Tidak ada gunanya tetap mempertahankan wanita ini. Lebih baik berikan kepada tuan muda pertama keluarga W untuk memanfaatkan kegunaannya. Memikirkan hal ini, Xiao Yiqian memandang Xiao Weiwei, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Weiwei, kamu berdandanlah lebih cantik. Besok temani aku menemui seorang teman." Xiao Weiwei jarang melihat Xiao Yiqian tersenyum dan berbicara padanya. Akhir-akhir ini dia sangat bahagia. Segera mengangguk, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Xiao Yiqian di dalam hatinya. Keesokan harinya, kabar kehilangan ayah dan anak dari keluarga Gao masih menyebar ke seluruh kota. Tapi Xiao Churan dan Manlan tidak menganggapnya serius karena Yiqian sudah bilang bahwa mereka berdua kabur karena takut akan dikenakan hukuman. Karena kabur akan dikenakan hukuman, maka tentu saja harus menghilang dari dunia. Xiao Yiqian menghubungi tuan muda pertama dari keluarga W dulu dan malamnya dia membawa Xiao Weiwei ke ruangan sebuah klub di Jinling dan menunggu kedatangan dengan cemas. Xiao Weiwei berdandan sangat cantik hari ini. Dia mengenakan rok pinggul hitam bernilai lebih dari 100.000 yuan. Tidak hanya menunjukkan lekuk tubuhnya, juga dengan sengaja memperlihatkan garis di dadanya. Dia juga memakai riasan yang tebal di wajahnya. Meski dia jauh lebih buruk daripada Xiao Churan, Song Wanting, dan yang lainnya, tapi setelah berdandan, dia tambah dengan pakaian yang terbuka, tetap saja bisa menggoda kebanyakan pria. Dia bahkan lebih bersemangat ketika mendengar bahwa mereka akan datang menemui tuan muda pertama dari keluarga Wei. Meskipun keluarga W tidak termasuk keluarga kelas atas di Jinling, tapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao. Sekarang keluarga Xiao sudah jatuh. Xiao Weiwei juga berharap dia bisa mengenal lebih banyak orang kaya. Jika dia bisa menemukan kesempatan bagus, mungkin dia memperbaiki keadaan keluarganya. Mereka berdua menunggu sebentar di dalam ruangan, kemudian pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya yang memakai setelan Armani masuk dengan gaya rambut yang rapi, tatapan cabul, juga memakai jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Di belakangnya diikuti oleh seorang pria yang membawa tas sekitar 1 atau 2 tahun lebih muda darinya, sepertinya seorang asisten. Xiao Yiqian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara W, silakan duduk di dalam." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata pada Xiao Yiqian, "Dewan Xiao, Anda adalah orang yang sibuk setiap datang ke Jinling. Selalu urusan pekerjaan, kenapa tiba-tiba punya waktu untuk mengajakku keluar? Benar-benar membuatku tersanjung." Saat dia berkata, dia melihat Xiao Weiwei di samping Xiao Yiqian dan matanya tiba-tiba berbinar. Jadi dia berkata sambil tersenyum pada Xiao Yiqian, "Presiden Xiao, siapa wanita cantik ini? Kamu juga tidak memperkenalkannya padaku." Xiao Yiqian menarik Xiao Weiwei dan berkata sambil tersenyum, "Sini saudara Wei, aku perkenalkan padamu. Ini adalah keponakanku Xiao Weiwei." Ternyata keponakan Presiden Xiao, tidak heran begitu cantik. Wei Changming mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk, pandangan serakah muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan ke Xiao Weiwei dan berkata, "Nona Xiao, senang bertemu denganmu." Xiao Yiqian berkata pada Xiao Weiwei, "Weiwei, ini Wei Changming, manajer umum Farmasi Group Wei." Farmasi Group Wei adalah perusahaan farmasi di
Jiangnan yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Xiao Wei juga buru-buru berjabat tangan dengannya dan berkata, "Halo, Direktur Wei." Wei Changming dengan rakus menyentuh tangan Xiao Wei 2 kali, kemudian melepaskan mantel dan melemparkan ke pria yang berpakaian seperti asisten di belakangnya. Asisten itu tidak menangkapnya dengan baik dan mantelnya terjatuh ke lantai. Mata Wei Changping melintas ekspresi jijik, memelototi dan mengutuk. Tidak berguna. Bahkan hal sepele ini juga tidak bisa dilakukan dengan baik. "Maaf kakak, semuanya salahku. Kamu jangan marah." Wajah pria itu pucat dan segera mengambil mantel dan membersihkan debunya. Masih lebih baik jika dia tidak berbicara. Ketika dia mengatakan ini, Wei Changming menjadi semakin kesal. Dia menghampiri dan langsung menampar wajahnya, berkata dengan dingin, "Wei Ling, sudah kukatakan berapa kali kamu dilahirkan oleh pelacur, anak haram yang dibesarkan oleh pelacur. Sama sekali tidak punya hak memanggil aku kakak. Keluar dan tunggu aku di luar." Weling ditampar, tapi dia tidak berani melawan. Sepertinya dia sudah lama terbiasa dan mengangguk dengan rendah hati dan berkata, "Aku tahu kakak." Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari ruangan. Benar-benar mengesalkan. Sialan. Wei Changping mengumpat. Xiao Yiqian yang duduk di sana berkata dengan penasaran, "Saudara Wei, apakah ini adikku yang tidak berguna itu?" Wei Changping berkata dengan dingin, "Hanya anak haram, tidak termasuk adikku." Setelah itu, dia memandang Xiao Weiwei dengan rakus dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Weiwei begitu cantik, apakah kamu sudah punya pacar?" Ketika Xiao Weiwei mendengar ini, dia tidak menjawab pertanyaan Wei Changming, tapi menatap Xiao Yiqian dengan canggung. Dia tidak berani mengatakan dirinya tidak punya pacar karena bagaimanapun dia adalah kekasih Xiao Yiqian sekarang. Tapi dia juga tidak berani mengatakan dia adalah kekasih Xiao Yiqian pada orang luar. Bagaimanapun Xiao Yiqian memiliki keluarga, dirinya melakukan hal yang buruk. Jika dirinya memutuskan sendiri dan bilang dia adalah kekasihnya, membuat masalah untuknya, malah itu mencari masalah untuk dirinya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah saat ini Xiao Yiqian sangat murah hati, langsung tersenyum dan berkata pada Wei Changming, "Saudara Wei, sejujurnya sebenarnya Wei adalah kekasihku, tapi kamu harus menjaga rahasia ini, jangan beritahu pada orang lain." Wei Changming langsung merasa sangat disayangkan. Awalnya dia mengira dia adalah keponakan Xiao Yiqian, tapi dia tidak menyangka bahwa keponakan hanyalah sebuah kedok. Tapi kenyataannya adalah seorang kekasih. Meskipun dia jatuh cinta pada Xiao Weiwei, tapi dia tidak berani merebut wanita dengan Xiao Yiqian, jadi dia hanya bisa menghilangkan pikiran di dalam hatinya. Xiao Yiqian tentu saja melihat penampilannya, dia tersenyum tenang dan mulai berbicara dengan Wei Changming. Dia sengaja bertanya pada Wei Changming, "Oh iya saudara Wei, bagaimana kabar Tuan Besar Wei akhir-akhir ini?" Wei Changming menghela napas dan berkata, "Tidak terlalu baik, dia memiliki terlalu banyak hubungan dengan wanita ketika masih muda. Sekarang dia mendapatkan karma dan tiap hari tubuhnya semakin buruk." Xiao Yiqian bertanya dengan penasaran, "Tuan Besar Wei memiliki banyak hubungan dengan wanita?" "Tentu saja banyak," Wei Changming berkata tanpa daya. "Kamu tidak tahu bahwa ayahku ini kurang lebih mirip denganku, seorang pria yang kuat. Dia sangat tampan, saat masih muda juga pandai membujuk wanita, memanfaatkan kesempatan ini berbisnis yang akan membeli bahan obat di mana-mana dan hampir tidur di manapun saat berpergian. Sejauh yang aku tahu, dia memiliki tidak kurang dari 20 kekasih lama. Ini hanyalah yang aku tahu, bahkan lebih banyak dariku." "Sialan," Xiao Yiqian berseru dan berkata, "Ayahmu begitu luar biasa saat masih muda." Changming mengangguk dan berkata dengan depresi, "Kalau tidak, bagaimana bisa menemukan seorang adik tiri yang merupakan anak haram? Sebenarnya ayahku memiliki beberapa anak haram di luar, yang lainnya adalah wanita, hanya yang ini adalah pria." Setelah kakekku tahu, dia bersikeras mengatakan keturunan anak laki-laki keluarga Wei tidak boleh ditinggalkan di luar dan memaksa ayahku membawanya kembali dari gunung Zhangbai. Setelah itu, Wei Changming berkata lagi, "Bukan hanya aku yang tidak ingin melihat anak haram ini, ayahku sendiri saja tidak ingin melihatnya, tapi tidak ada cara lain, dia sudah diakui."
Xiao Yeqian tidak lama mendengar bahwa keluarga Wei memiliki dua anak laki-laki. Putra pertama adalah Wei Changming dan putra bungsu Wei Liang adalah anak di luar nikah. Dia adalah hasil dari hubungan tuan besar keluarga Wei dengan wanita lain di luar. Baru pada umur belasan tahun dia dijemput kembali ke keluarga Wei, jadi tidak pernah bertemu dengan orang luar, bahkan tidak berhak menggunakan nama keturunan keluarga Wei. Pada umumnya, adik laki-laki Wei Changming seharusnya bernama Wei Changliang. Tapi karena tuan besar keluarga Wei tidak menganggap anak haram ini, jadi tidak memperbolehkan dan menggunakan kata Chang. Jadi memanggilnya Wei Liang. Tampaknya Wei Liang juga cukup tragis dibesarkan di lingkungan seperti ini. Xiao Yiqian tiba-tiba bertanya dengan penasaran, "Oh iya, saudara Wei, ayahmu bagaimana bisa memiliki banyak hubungan luar? Kemampuannya di bidang itu pasti tidak biasa. Apakah memiliki obat yang bagus?" Wei Changming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan lagi, sungguh ada resep ayahku mendapatkan secara tidak sengaja di luar saat dia masih muda. Dapat nutrisi ginjal yang bisa meningkatkan kemampuan pria dalam bidang itu." Sungguh, Xiao Yiqian berkata dengan kaget. "Sobat, apakah resep ini masih ada sampai sekarang?" Wei Changming berkata, "Bagaimana mengatakan resep ini ya? Ketika masih muda, ayahku sudah mengkonsumsi itu selama 20 sampai 30 tahun. Memang sangat berguna. Katanya ketika ayahku mengumpulkan obat di barat daya, dia bertarung belasan kali dalam semalam dan dijuluki Jushiro dari keluarga Wei." Berbicara tentang ini, Wei Changming menghela napas dan berkata, "Namun resep ini aku ingin memproduksi secara massal. Tapi setelah meminta ahli kinetika obat untuk menelitinya dan menemukan bahwa benda ini menyebabkan kerusakan hati dan disfungsi ginjal yang kuat. Jadi kamu lihat ayahku itu baru berusia 60-an, tapi hati dan ginjalnya hampir habis. Dokter mengatakan dia paling lama bisa hidup 2 atau 3 tahun lagi. Kemudian sudah harus menuju ke barat untuk melapor pada Buddha." Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Xiao Tianqin berusaha untuk mencari obat melalui temannya. Dan apakah ini akan berhasil? Ikuti terus di video cerita The History Chain di part selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, silakan di-share ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.